Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zainul Akbar, angkatan 2024, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, kelas B. Dosen pengampu Bapak Badri Mkom. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur versus organisasi. Arsitektur komputer itu ibarat desain logis bagaimana instruksi dijalankan, data direpresentasikan, dan set instruksi yang tersedia. Sedangkan organisasi komputer itu ibarat wujud fisiknya, bagaimana CPU, memori, dan perangkat I/O benar-benar dibangun dengan saling terhubung. Analoginya arsitektur denah rumah organisasi sama dengan yang sudah berdiri. Kesimpulannya arsitektur fokus ke teori organisasi, fokus ke implementasi nyata. Nah, komputer hanya paham bahasa biner, yaitu angka 0 dan 1. Misalnya angka desimal 62 kalau dikonversi ke biner jadi 1111110. Kenapa komputer pakai biner? Pertama, sistem biner sederhana. Cukup dua keadaan, misalnya ada arus listrik sama dengan satu, tidak ada arus sama dengan nol. Kedua, praktis di hardware. Transistor lebih mudah membedakan on dan off daripada banyak level tangkapan. Ketiga, biner andal dan stabil. Kecil kemungkinan salah interpretasi sinyal. Terakhir, biner memudahkan pe- perancangan logika detail seperti gerbang, AND, OR, dan NOT yang jadi dasar semua komputer modern. Kesimpulannya, biner dipakai karena paling efisien, mudah diproses, dan bisa diandalkan untuk semua operasi digital. CPU itu adalah otak komputer. Semua instruksi dari program dijalankan lewat CPU. Di dalam CPU ada beberapa komponen utama. Pertama, ALU. Bagian yang ngerjain operasi hitung kayak tambah, kurang, kali, bagi, dan juga operasi logika seperti AND or NOT. Kedua, control unit atau CU. Tugasnya ngatur dan mengordinasikan semua aktivitas CPU. CU ini yang ngasih sinyal kontrol supaya data dan instruksi bisa jalan ke arah yang tepat. Ketiga, register. Register ini semacam tempat penyimpanan super cepat di dalam CPU. Register dipakai untuk menampung data atau instruksi yang lagi diproses, biar nggak bolak-balik ke memori utama. Dan terakhir, ada bus, yaitu jalur elektronik yang menghubungkan semua komponen CPU dengan memori dan perangkat input-output. Bus ini ada macam-macam, bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Kesimpulannya, semua komponen ini kerja bareng. Lalu buat hitung, CU buat ngatur, register buat menyimpan cepat, dan bus buat jadi jalurnya. Siklus instruksi itu adalah urutan langkah dasar yang dilakukan CPU untuk menjalankan program. Ada tiga tahap utama. Yang pertama, yang, yang pertama fetch atau ambil. CPU ambil instruksi dari memori, lalu simpan di register instruksi. Kedua, dekode atau terjemahan. Instruksi diterjemahkan oleh kontrol unit biar CPU tahu apa yang harus dikerjakan. Yang ketiga, execute atau jalankan. Instruksi dijalankan bisa berupa operasi aritmatika di ALU, pemindahan data, atau eksekusi kontrol lainnya. Siklus ini terus berulang dengan sangat cepat. Inilah yang membuat komputer bisa menjalankan program secara efisien.
Nah, komputer modern pakai hierarki memori untuk menyeimbangkan kecepatan dan kapasitas. Prinsipnya semakin cepat memorinya, kapasitasnya semakin kecil. Register penyimpanan super cepat di dalam CPU untuk data yang sedang diproses tapi jumlahnya sangat terbatas. Cache memori lebih besar dari register, tapi tetap kecil. Cache penyimpanan data yang sering dipakai supaya akses ke RAM lebih cepat. RAM atau Random Access Memory. Memori utama, disinilah pemrograman yang sedang dijalankan disimpan, dijalankan disimpan. RAM itu cepat tapi bersifat vo- volatil. Data hilang saat komputer dimatikan. Terus ROM, Read Only Memory. Memori permanen berisi instruksi penting seperti BIOS. Data di ROM tidak bisa diubah pengguna dan tetap ada meskipun komputer mati. Kesimpulannya, memori disusun berlapis dari register paling cepat, lalu cache, RAM hingga ROM. Semua bekerja sama serupa komputer bisa jalan cepat sekaligus punya kapasitas cukup. Cache adalah memori kecil tapi sangat cepat yang jadi perantara antar CPU dan RAM. Tujuannya supaya CPU bisa mengakses data lebih cepat tanpa harus selalu menunggu RAM. CS bekerja berdasarkan prinsip lokalitas, temporal lokasi IP, data atau instruksi yang baru saja dipakai kemungkinan besar akan dipakai lagi dalam waktu dekat. Dan yang kedua, spatial locality. Data yang berdekatan dengan data yang baru diakses kemungkinan besar juga akan segera dipakai. Dalam desain CPU modern, chance dibagi jadi beberapa level. Level satu paling kecil tapi paling cepat. Langsung ada di dalam core CPU. Level 2 lebih besar sedikit, lebih lambat. Level 3 paling besar, lebih besar, lebih lambat dibanding level satu atau level 2. Dan biasanya dipakai bersama antar core. Kesimpulannya, just itu vital untuk mempercepat kinerja komputer karena bisa mengurangi keterlambatan akses RAM. Untuk lebih jelas, mari kita contoh nyata perbedaan arsitektur dan organisasi. Pertama, smartphone modern hampir semua pakai arsitektur ARM karena terkenal efisien dalam konsumsi daya. Tapi organisasinya bisa beda-beda. Misalnya prosesor Snapdragon dan Qualcomm dengan prosesor Apple Bionic. Sama-sama pakai ARM, tapi cara implementasi, performa, dan efisiensi dayanya bisa sangat berbeda. Yang kedua, di level organisasi prosesor, perbedaan bisa mencakup jumlah inti CPU, ukuran chance, pipilin instruksi, sampai ada setidaknya GPU integrasi. Semua itu bagian dari organisasi yang mempengaruhi kinerja nyata, meskipun arsitekturnya sama. Ketiga, ada contoh arsitektur Harvard. Banyak mikrokontroller controller memakai arsitektur ini, di mana memori instruksi dan memori data dipisah secara fisik. Hasilnya, CPU bisa ambil instruksi dan data bersamaan, sehingga lebih cepat untuk aplikasi real time. Jadi, intinya arsitektur menemukan konsep dasar, sementara organisasi menemukan cara implementasinya dalam bentuk nyata. Sebagai penutup, ada beberapa poin penting.
arsitektur, dan organisasi. Arsitektur menjelaskan apa yang dilakukan komputer, sedangkan organisasi menjelaskan bagaimana itu wujud secara fisik. Dalam biner, jadi dasar semua operasi komputer karena sederhana dan tahan noise. Siklus instruksi, proses fetch, decode, execute adalah inti kerja CPU dalam menjalankan program. Hierarki memori, mulai dari register, change, RAM, sampai ROM, semakin tinggi levelnya semakin cepat, tapi kapasitasnya semakin kecil. Semua berperan penting menemukan performa sistem. Kesimpulannya, dengan memahami konsep ini, kita bisa lebih mengerti bagaimana komputer bekerja secara efisien dan cepat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.